ketemu lagi kita. Di video kali ini kita akan membahas tentang stroke. Apa itu stroke? Kapan kita harus menggunakan stroke? Dan kenapa kita harus belajar tentang stroke? Nah, itu bakal gue jelasin. Sekarang kita perlu buka dulu kode bloknya. Dan buat dulu folder seperti biasanya. Kita buat folder stroke. Di situ kita buat filenya .c. Kita save di folder belajar si stroke. Save. Nah, gue bakal jelasin apa itu stroke dulu, terus nanti kenapa kita harus menggunakan stroke dan enaknya di mana sih stroke itu. Nah, stroke itu adalah struktur. Jadi stroke itu ibaratkan kumpulan dari beberapa variabel atau beragam tipe data yang dibungkus menjadi satu variabel. Jadi nanti kita bisa membungkus beberapa variabel dengan beda-beda tipe datanya menjadi satu variabel. Maksud nggak? Belum kebayang ya? Jadi gimana ya? Gini aja. Kita langsung buat sebuah program ya. Nanti kita bandingin kayak mana sih kelebihannya dari stroke itu. Nanti kalian bakal kebayang stroke itu kayak mana. Kita buat aja langsung ya. Include kurang N. Include stdio.h. Lalu di sini kita pakai void aja karena nggak perlu ngembaliin void main. Langsung aja kalian mau kayak mana ya? Gimana nih gue nyontoin ya. Kita bikin yang tanpa stroke dulu, nanti kita bandingin sama yang gunakan stroke atau kayak mana. Langsung aja ke stroke-nya aja ya, nanti gue bakal jelasin satu-satu. Gimana caranya membuat sebuah stroke? Yang pertama, kita panggil stroke-nya dulu. Nah, ini ada stroke. Lalu, nama stroke-nya, misalnya kita pengen membuat data mahasiswa ya. Mahasiswa. Lalu di dalam stroke-nya, kita bisa. Jadi mahasiswa ini punya banyak variabel di dalamnya. Jadi variabel mahasiswa nih, cara bacanya. Variabel mahasiswa punya beberapa variabel di dalamnya. Misalnya kita buat variabel nama aja ya. Char. Karena di dalam cara kita mau gunain string, jadi kita gunain pointer untuk nama variabelnya. Nama ini. Titik koma, lalu char alamat ini ya, titik koma, lalu kita bisa masukin karena stroke itu bisa beragam tipe data di dalamnya. Jadi kita bisa gunain beda-beda dong, char, integer atau yang lainnya. Umur gitu aja ya. Ini udah kayak data mahasiswa. Lalu kita bisa panggil stroke-nya di dalam sini. Nah, di dalam fungsi utama kita atau fungsi main-nya. Langsung aja kita bisa nulisnya. Kalian udah tahu format penulisannya stroke. Lalu kita harus juga tahu gimana cara menggunakannya. Nah, yang pertama kita panggil stroke-nya. Stroke, lalu namanya mahasiswa, lalu variabel gimana yang jelasinnya? Kita mau berapa mahasiswa. Nah, kalau kita mau nginputin sesuatu ke dalam stroke-nya, berarti kita butuh variabel. Variabelnya itu ada berapa nanti? Kok kayak gitu yang jelasinnya? Mahasiswa 1, misalnya gini ya. Lalu mahasiswa 2. Nah, maksudnya kita akan membuat mahasiswa di tiap variabel ini di dalam stroke ini menggunakan stroke ini. Maksud nggak? Nanti maksud
nanti maksud-maksud. Kita coba aja dulu. Cara memanggilnya, misalnya kita mau ngisiin datanya untuk mahasiswa pertama ini, yang bakal gunain ini, cara ini, kita nggak perlu ngedeklarasiin lagi karena kita udah menggunakan struct ya. Jadi cara ngisinya gini, mahasiswa 1, ya, titik, kita mau ngisi bagian mananya, nama, sama dengan kita panggil stringnya Vandila, titik koma. Lalu untuk mahasiswa 1 juga, titik, alamat, sama dengan Lampung, gini ya, titik koma. Lalu umurnya di mahasiswa 1, titik umur, sama dengan, karena dia tipe datanya integer jadi nggak usah pakai kutip ya, 20 tahun. Kita udah bisa buat kita udah bisa ngisi satu datanya, satu data mahasiswa yang di dalamnya ada nama, alamat, dan umur. Kebayang nggak sih kalau kita nggak menggunakan struct, kita bakal nulis ini berulang-ulang, maksud nggak? Kita coba isi untuk mahasiswa 2-nya. MHS 2 sama dengan titik dulu, MHS 2 titik nama. Untuk bagian namanya kita kasih nama yang lain, Dimas, titik koma, lalu MHS lagi 2 titik umurnya, kok di atas, alamat ya, alamat sama dengan string Jogja, titik koma, lalu MHS 2 titik umur 30, umur sama dengan 30 tahun. Lalu kita bisa nampilinnya, caranya langsung aja printf. Untuk yang mahasiswa 1 aja dulu ya, kita langsung aja panggil printf nama titik 2 nama MHS 1 mahasiswa 1 dolar, kita pakai placeholder string, lalu jangan lupa buat enter ke bawahnya, kita tambahin variabelnya apa, MHS 1 titik nama titik koma. Coba kita keluarin satu dulu namanya. Nah ini apa? Kita lupa titik koma. Ini kenapa? Printf function bit HS1 pesan MHS1 lagi nih. Komanya ada 2, harus teliti ya. Nah, nama mahasiswa 1 Vandila. Kebayang nggak sih? Sampai sini kita bisa tampilin semua. Ctrl copy, kita paste aja. Kita tinggal rubah ini alamat, lalu ini adalah umur, dan di sini D karena integer ya. Dan kita bisa kopas lagi ini untuk mahasiswa yang kedua, mahasiswa kedua, lalu di sininya 2. Nah, kalian bisa lihat mahasiswa 1 Vandila Lampung 20, Dimas Jogja 30. Kalian kebayang kalau nggak pakai struct ribetnya kayak apa? Kalian nulisin kayak gini ya. Jadi harus bikin namanya yang lain-lain. Ini kita tinggal menggunakan struct, lalu berapa variabel yang akan
kita gunakan. Maksudnya kita akan nyimpen apa aja. Kita butuh variabel untuk nyimpen data yang pertama, kayak mahasiswa 1. Mahasiswa 2 menggunakan formatnya struk mahasiswa ini. Jadi di dalam mahasiswa 1 ini kita bisa nyimpen nama, alamat, umur. Itu untuk struk sendiri. Nah, lalu kita bisa menggunakan tipe def pada struk. Nah, kita bikin file baru aja. Ini error kode bloknya. Tuh, nggak bisa buat file baru dia. Udah kita acak-acak aja di file ini, yang ini. Jadi, buat kalian yang belum tahu tipe def itu, tipe def adalah perintah atau keyword bahasa C yang dipakai untuk memberikan nama lain atau alias pada nama tipe. Alias dari tipe data. Misal, ini gue hapus aja ya. Misal gini aja. Gue bakal contohin tipe def dulu ya. Di sini. Tipe def, cara penulisan tipe def ya. Tipe def. Lalu yang pertama, tipe def sama dengan formatnya tipe def, tipe data asal, lalu nama alias. Misalnya gue pengen ngerubah int jadi bulat gitu aja. Maksud nggak? Maksud lah ya. Titik koma. Jadi di sini kita bisa panggil bulat. Bulat sama dengan i titik koma. Bulat ini udah ngewakilin integer ini. Kalau kalian nggak percaya, sini kita buat lagi i sama dengan 10 gitu aja ya. Lalu kita print f %d, i titik koma. Nah, 10. Kebayang nggak? Itu tipe def. Keren kan? Bayangin ini cuman int. Bayangin kalau yang panjang-panjang atau yang lainnya, kalian bisa rubah namanya atau aliasnya. Jadi, gue bisa simpulin, tipe def itu ngerubah atau memberikan nama alias dari tipe data yang lama. Maksud nggak? Jadi kita bisa gunain ke struk agar penulisannya lebih simple. Kalau kalian lihat yang tadi, nah sebelumnya ini kan ribet, struk mahasiswa 1, mahasiswa 2. Kita bisa gunain tipe def ini untuk struk. Nah, caranya, salah satu penggunaan tipe def banyak dipakai untuk kombinasi dengan, ketika kita kombinasikan dengan struk. Tujuannya untuk mempersingkat penulisannya. Jadi kita bisa efisien dalam menulisnya, jadi nggak panjang kayak gini. Nah, caranya kayak gini aja. Kita bisa tambahin di depannya tipe def. Kita masukin di dalam tipe def ya. Kan tipe def tadi, kalau kalian ingat, tipe def tadi yang pertama itu tipe defnya, lalu tipe data asal, lalu nama aliasnya. Atau enggak, kita bikin di bawahnya gini aja lah, kalau kalian bingung. Kalau kalian bingung ya, gue bikin tipe def ini aja dulu. Nama awalnya adalah struk mahasiswa, lalu kita bisa rubah jadi data gitu aja ya. Nah, kayak gini. Jadi struk mahasiswa ini dirubah menjadi data. Kebayang nggak? Harusnya kebayang ya. Nah, ini kita manggilnya langsung kayak gini aja. Kita nggak butuh struk mahasiswa lagi. Data. Nah, langsung gini. Mudah-mudahan sampai sini kebayang ya. Kita jalanin coba. Harusnya nggak error. Nah, harusnya sama aja. Jadi kita bisa mempersingkat namanya ini menjadi data doang gini. Harusnya kebayang. Nah, ini kalian bisa biar kan kayak gini bingung tipe def struk. Biar kalian nggak bingung, kita bisa kurung dia. Jadi taruh aja tipe defnya di depan, tipe def spasi,
lalu kita tutup di belakangnya atau sebagai nama setelahnya, nama aliasnya gitu. Data gitu ya. Nah, harusnya nggak error. Nah, ada benar. Jadi kita bisa gunain tipe def untuk mempersingkat atau untuk bikin alias dari nama struknya itu sendiri. Jadi gue bisa simpulin ya, perintah tipe def ini tidak lain untuk membuat alias atau nama lain dari sebuah tipe data. Nah, ini bisa dipakai untuk mempersingkat penulisan atau agar tipe data menjadi semakin jelas. Itu aja sih fungsinya. Setelah tipe def, kita bisa struk ini ada juga yang bentuknya bersarang. Jadi nggak hanya perulangan atau percabangan yang bersarang. Struk ini bisa dibuat jadi bersarang atau biasa disebut nested. Gue bakal bikinin contohnya. Jadi ada struk di dalam struk, gitu aja ya intinya. Langsung aja kita buat file barunya. Filenya namanya kita kasih gimana nih, struk bersarang gitu ya, struk bersarang deteksi. Kita belum save dulu di tempatnya, versi di tempat struk finish. Lalu kita kopas aja ini biar nggak kebanyakan nulis. Kita hapus aja ini yang nggak penting. Dan nah, jadi kita bisa membuat struk di dalam struk. Maksud nggak? Langsung aja ya. Jadi kayak percabangan gitu. Ada percabangan, ada if di dalam if. Nah, ini ada struk di dalam struk. Jadi kayak struk bersarang gitulah. Ya emang struk bersarang judulnya ya. Langsung aja gue bikin. Kita bikin contoh aja ya, biar kalian ada bayangan. Struk, ingat formatnya cara membuat struk. Struk dulu panggil, lalu namanya. Misalnya gue pakai nama kompleks. Kita buka. Nah, di dalam kompleks ini gue punya dua variabel dengan tipe data integer, kasih nama imaginer. Prospeknya imaginer sama, lalu yang kedua tipe datanya kita bedain, kita buat float, namanya real. Nah, ini bisa nanti kita masukkan di dalam struk yang kedua ini. Kita buat struknya lagi, struk kita kasih nama number, lalu di dalam number kita akan panggil struk kompleks ini. Kita harus membuat izinnya dulu. Caranya kita panggil struknya, struk nggak ada, struk kompleks. Lalu kita bikin variabel barunya yang untuk bisa mengakses struk kompleks ini. Bikin singkatannya aja, com gitu ya, titik koma. Lalu kita bikin biar ada pembedanya, kita bikin sebuah variabel aja dengan tipe data integer di dalam variabel number ini ya. Jadi dia punya variabel juga namanya integer, itu aja ya, titik koma. Nah, kita bisa ngakses ini. Caranya kita bisa manggil struk kompleks ini dengan cara kita bisa kita bisa manggil struk kompleks ini di dalam struk number ini. Maksud nggak? Kan di struk number ini kita cuma punya tipe data in dan variabel integer. Tapi kita bisa ngakses tipe data di dalamnya struk kompleks ini, in imaginer dan float real. Langsung aja kita coba caranya gini. Kita panggil aja struk numbernya, struk number, lalu kita buat variabel untuk aksesnya barunya 61,62. Kalian terserah mau bikin apa namanya ini, terserah kalian. Ini gue bikin 2 biar banyak aja, bisa aja 1.
karena gue mau bikin 2 ya, kalian bisa improve sendiri. Lalu gimana cara ngisinya? Kayak ngisi struk seperti biasanya, langsung aja. Namanya 6.61 titik, kita mau ngisi integer ini ya, variabel integer ini. Kita menggunakan tipe data int. Nah, kita nggak usah deklarasiin, langsung aja integer sama dengan 12. Ini untuk mengakses tipe data yang ada di dalam number. Tapi kita juga bisa menggunakan tipe data yang ada di dalam struktur kompleks. Nah, ini makanya ada struk di dalam struk. Ini contohnya sederhana kayak gini. Nanti ke depannya kalian bisa gunain buat yang lain-lain. Kita bisa mengaksesnya dengan cara 6.1. Kita buat struk numbernya dulu. Lalu kita masuk ke bagian, kalau kita mau mengakses struktur kompleks, kita harus menggunakan com kan? Com, lalu titik, kita masuk memilih yang mana, yang imajiner atau yang real. Kita pakai yang imajiner. Nah, itu maksud nggak? Sama dengan misalnya 8. Nah, kita bakal, ini program ini cuman buat apa ya? Ngebukain oh, struk itu kayak gini ya. Ini contoh sederhana aja. Kalian nggak perlu pakai struk kalau cuman buat ngedeklarasiin sebuah variabel 12 ini apa bentuknya, tipe datanya. Ini kita 8 tipe datanya. Kalian bisa lihat tipe data 8 ini adalah integer. Nah, kita bisa pakai yang float. Caranya kita pakai masih yang 61 aja. Com. Lalu kita panggil yang real, karena real ini tipenya float. Nah, kita bisa pakai 12,3 titik koma. Maksud nggak kalian? Kita print F, bisa males nulis, kopas aja, Ctrl paste. Lalu ini kita hapus aja. Kita akan munculin aja nilainya. Persen D karena dia integer. Terus namanya ini 6 1 titik integer. Kebayang? Lalu kita kopas aja ini. Yang lainnya sia-sia gue ngepas 2 ini. Lalu untuk paste ini kalian bisa rubah jadi titik com titik imajiner. Ini titik com titik real. Yang ini yang berubah karena dia menggunakan float. Langsung aja kita coba. Oh, error. Kita lupa titik koma, di sini juga titik koma. Oh, ada yang error juga. Apa ini? 61. Oh, ini com kurang P. Nah, tuh kalian lihat. Lah, hilang. Wah, kode bloknya error. Berhubung udah selesai juga ya. Tuh. 12,30. Kode bloknya keluar sendiri. Kita buka lagi. Open belajar si struk file struk bersarang. Nah, kita run aja lagi. Nah, kalian bisa lihat ini program cuman buat ngasih tahu kalau 12 ini tipe datanya integer gitu aja ya. Cuman kalian bisa menggunakan struk kayak gini. Nah, ini kedepannya kalian nanti bakalnya ketemu struk terus ya. Kalau udah bikin program yang kompleks bakalnya. Tuh udah kebayang belum? Harusnya udah ya. Kalau belum, kalau ada yang bingung bisa kalian tanyain lagi di kolom komentar, atau yang udah bisa bantu jawab atau bisa bantu ngajarin temennya. Mungkin ini aja. Oh, masih ada lagi.
gue lupa. Kalau di stroke itu kita bisa gunain stroke atau passing stroke ke dalam fungsi. Jadi stroke itu kita bisa buat sebagai parameter untuk fungsi. Kita bikin baru aja ya. File, empty file. Passing stroke dalam fungsi. Nah, ini ya, .c. Kita save di sini, finish. Nah, ini kita copy saja. Ctrl A, copy, Ctrl paste. Kita buang yang nggak penting. Contohnya ini aja. Ini buang. Lalu kita buat stroke, terus ada fungsi di dalamnya. Oh, ngapain kita? Oh ya, bikin baru aja lah ya, biar nggak bingung kalian. Misalnya gue punya sebuah stroke, sebuah program yang nampilin mahasiswa. Nah, yang pertama tadi kita bikin baru lagi aja. Sama kayak yang pertama, cuman ini gunain fungsi. Kalau kalian masih ingat tadi kita di awal stroke mahasiswa, lalu kita punya char nama, nama, lalu in umur, ini aja lah ya. Lalu kita bisa panggil stroke mahasiswa ini sebagai parameter di fungsi. Kita bikin inputan outputnya dulu. Jadi inputannya bisa dinamis gitu ya, kita ngisiin namanya siapa, nanti langsung aja ya. Kita buka stroke-nya dulu. Stroke mahasiswa, kita bikin M1 gitu ya, mahasiswa yang pertama, titik koma. Lalu kita bikin printf, masukkan nama, lalu kita bikin scanf nya, scanf. Nah, kalau scanf kita namanya ada spasi, kalian masih ingat? Oh, nanti kita bakal belajar string ya. Abis video ini kita bakal membahas string. Dan kalau bagian input output, kalian udah belajar kan? Dan ini gue ada satu cara, jadi kita nggak usah gunain fget. Ada satu cara gimana dia bisa baca spasi. Nah, caranya buka persennya dulu, lalu kita buka kurung siku, lalu di dalamnya adalah pangkat, petik atas gini, lalu nah kayak gini. Lalu di belakangnya kita kasih persen lagi, placeholder lagi. Ini adalah placeholder untuk bisa nerima spasi, itu aja lah intinya. Kita kasih karakter bintang C. Nah, pointer karakter. Kalian ikutin aja ini. Kalau nggak, cari aja di internet gimana caranya bisa scanf, bisa spasi gitu. Banyak yang ngejelasin. Lalu variabel yang nerimanya M1, lalu di dalamnya titik. Jangan lupa ya, ini stroke titik name. Gini. Titik koma. Kita coba, mau nggak error. Stroke-nya belum ada titik koma. Kita coba. Nah, kenapa ini? Oh, printf-nya belum ada titik koma. Masih error. Kenapa ini ya? Udah benar. Persen
dalam kurung /n %j. Di sininya kita lupa ngasihin panjang arraynya, panjang karakternya. Bukan, masih salah. Apa ini? Error struk mahasiswa number name. Allah, nama. Makanya dibaca pesan errornya. Namanya Pandila. Nah, kita udah bisa. Kita coba dulu. Bisa nggak nampilin Pandilanya? Nanti aja ya kita coba. Kita kopas lagi untuk umur. Masalah ya, karena beda bakalnya. Printf. Di sini masukkan umur. Titik koma, lalu scanf-nya kayak biasanya aja ini. Karena foldernya D, koma, jangan lupa pakai alamat memorinya, M1 titik umur, jangan lupa titik koma. Lalu kita bakal buat fungsi di bawah sini. Kita turunin aja di ini. Kita buat fungsinya di bawah sini aja ya. Fungsinya kita pakai fungsi void aja karena nggak mengendali nilai. Void kita muncul gitu aja ya, muncul. Lalu di dalamnya kita inputannya, kalian ingat cara bikin fungsi, tipenya, lalu namanya, lalu parameternya. Parameternya kita bakal masukin, kita panggil aja struknya, struk student mahasiswa, ya kan namanya mahasiswa. Lalu inputannya S. Kita bikin inputan yang baru aja. M aja ya di sini. Lalu kita buat actionnya. Jadi kita nanti nampilin namanya sama umurnya menggunakan fungsi. Jadi itu lebih, ya kayak gitulah, kita panggil struk di dalam fungsi atau passing struk ke dalam fungsi ya kan. Printf petik informasi nama. Jangan lupa untuk biar ada jaraknya, titik koma. Lalu kita printf lagi, nama nama titik 2 sama dengan kita kasih placeholdernya string S, koma. Di sini kita pakai M ya untuk mengakses struk mahasiswanya. M, jangan lupa titik bagian mananya, mahasiswa, titik koma. Lalu kita print yang umurnya juga, print umur titik 2 $d, koma M titik umur, titik koma. Kita coba ya. Kita belum nampilin di sini fungsinya. Kita nampilinnya cuma harus panggil fungsinya aja. Jadi panggil aja fungsinya. Muncul. Dah. Muncul ininya. Yang dimunculin apa? Di bagian M1 sini. Kan dia masuk dalam struk. M1. Ada yang error? Apa ini? Cek dulu pesan errornya. Error, struk mahasiswa has not named. Named. Mana ada named? Allah, ini kok mahasiswa, harusnya nama.
blunder. Nah, namanya Vandila, lalu umurnya 12. Informasi nama Vandila umur 12. Oh, kita bagusin lagi. Ini kita masih kurang /n di sini. Jadi dia campur. Nama Vandila umur 20. Informasi nama Vandila umur 20. Kita bisa masukin stroke ke dalam fungsi. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Selanjutnya kita bakal bahas tentang string. Yaudah ya, sekian dari gue. Never give up and goodbye.